Baik. Di antara hal yang bisa menggugurkan amal soleh adalah menentang Rasulullah SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Allah berfirman di awal surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian besarkan suara kalian sebagaimana kalian kalau berbicara besar di antara kalian. Antahbatu a'malukum, bisa jadi amal kalian gugur, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar. Maka di antara yang bisa menggugurkan amal ketika Nabi masih hidup, tidak sopan di hadapan Nabi. Bicara keras-keras seperti ngomong dengan teman sendiri. Setelah turun ayat ini, Umar kalau bicara dengan Nabi bisik-bisik, takut. Takut. Sampai ada seorang namanya Thabit bin Qais tidak mau keluar rumah. Kenapa? Dia jauh hari saud, suaranya keras. Dia tidak mau keluar rumah. Mana Thabit, kau tidak ke masjid? Kata dia, saya penghuni neraka. Kenapa? Suara saya keras. Nabi bilang tidak, dia penghuni surga. Ya, dia penghuni surga. Artinya sahabat benar-benar takut ketika turun ayat ini, jangan sampai ngangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya Allah berkata, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata para ulama maksudnya, kamu kalau melakukan apa-apa, lihat dulu dalilnya. Jangan kamu sok membuat hukum. Apa kata Allah, apa kata Rasul, tinggal ikuti. Ada lagi yang berkata, maksud ayat tersebut, kalau sudah ada hukum Allah, ada hukum Rasulullah, jangan kau punya ide. Contoh misalnya, kita tahu syariat wanita berjilbab. Kemudian kita punya ide. Kenapa sih wanita? Coba kalau tidak berjilbab kan lebih nyaman. Ini namanya ide, kasih ide sama Allah. Ini enggak boleh. Syariat Allah sempurna atau tidak? Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka jangan kasih ide tentang syariat Allah. Ya. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia itu Tuhan, kamu itu manusia, kekuranganmu banyak. Kamu ngurus istri aja enggak bisa, mengurus hukum-hukum. Ngurus anak aja nggak bisa, mengurus hukum-hukum. Allah Subhanahu wa taala ngurusi alam semesta, ngurusi matahari, ngurusi rembulan, ngurusi bintang-bintang, mengurusi laut, mengurusi semua alam semesta, hewan-hewan diurusi oleh Allah. Allah bikin aturan yang begitu kokoh, terus Allah turunkan hukum buat kamu supaya kamu baik, kamu bilang saya tidak terima. Hukum saya lebih baik daripada hukum kamu ya Allah. Ini orang tidak tahu diri. Kamu Tuhan atau hamba? Kamu tuh hamba, ngurus dirimu saja nggak becus, mau ngurus bikin hukum buat manusia yang lain. Maka siapa yang sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dia menentang, amalnya gugur. Amalnya gugur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangankan menentang hukum, sepakat dengan hukum Nabi, hanya ngomongnya keras saja, ngomongnya keras. La tarfu aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian angkat suara kalian, jangan kalian berbicara keras dengan Nabi seperti kalian bicara di antara kalian, bisa jadi amal kalian gugur dan kalian tidak sadar. Ini zaman sekarang banyak orang Allah berfirman demikian, bukan enggak benar, enggak cocok, seperti orang liberal. Rasulullah bilang enggak pas lagi, enggak relevan zaman sekarang, kita bikin hukum baru. Aduh, repot. Kamu tuh siapa? Ngurus istrimu aja enggak beres. Ya, terus mengurus manusia di alam semesta dengan bikin hukum dari kamu. Oleh karenanya kalau hukum semua dari manusia pasti nanti ada yang protes, ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan, dan demikian. Expire, kemudian ini dan seterusnya. Kalau mau hukum yang benar adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Intinya di antara hal yang menggugurkan amal seorang ketika dia tahu ini hukum Allah dan Rasulnya, kemudian dia menentang. Maka hati-hati kalau kita sudah jelas hukum Allah, hukum Rasul, maka jangan dibilang lagi, kata Ustaz, kata Kiai, kata Habib, tidak ada. Kalian sudah hukumnya jelas, terima. Benar-benar dari Allah dan Rasulnya, maka terima. Kalau kata-kata terus nggak akan berhentinya. Sekarang Allah bilang, orang kafir di neraka, Yaunas di neraka, orang liberal bilang, ada juga orang liberal mengatakan enggak di surga. Kata Ustaz di surga. Allah bilang di neraka, dia bilang kata Ustaz di mana? Di surga. Allah bilang jangan mohon ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia, tidak apa-apa. Kita mohon ampun buat mereka. Allah menyuruh pakai jilbab? Enggak apa-apa, enggak pakai jilbab. Yang penting sopan. Sopan bagaimana? Sesuai dengan tradisi. Kalau di kantor sopan ya buka jilbab, kemudian betis kelihatan sedikit sopan. Itu namanya jilbab versi kantor. Tapi kalau di pantai ya bikini, itu sopan. Kacau seperti ini.
Kalau sudah jelas hukum Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba berpaling. Apalagi menentang, maka akan gugur amal. Tapi di antara hal yang bisa menggugurkan amal, artinya tidak diterima sejak awal adalah bikin bid'ah dalam agama. Itu ritual-ritual agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabatnya. Maka seorang tidak usah berbuat ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika ada orang bersin yang asyim, kemudian dia bilang alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia gandengkan alhamdulillah dengan solawat atau ucapkan salam kepada Nabi. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini. Cukup bilang apa? Alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Mau solawat kapan saja, tapi jangan bikin ritual solawat bersama dengan alhamdulillah rabbil alamin bacaan ketika bersin. Paham? Nanti ada orang bikin bid'ah lagi. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah kan bagus, iya, tapi bukan dibaca setiap kali bersin. Kau baca kapan saja boleh, tapi jangan kau bikin baca Al-Fatihah ritual setelah apa? Bersin. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukum salat birrul walidain? Nah, apa lagi salat birrul walidain? Enggak ada salat. Salat sudah jelas banyak. Jangan bikin lagi salat-salat baru. Imam Nawawi rahimahullah mengkritik beberapa salat yang beliau sebutkan sebagai bid'ah yang mungkar, di antaranya seperti salat raghaib dan juga salat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Beliau ingkari, Imam Nawawi. Kenapa tidak ada ritual seperti itu? Nabi tidak pernah mengajarkannya, para sahabat tidak melakukannya. Kalau seorang mau bikin, setiap orang boleh bikin kreasi dalam agama, agamanya jadi kacau. Satu ibadah sambil loncat-loncat, satu ibadah sambil menari-nari, katanya dapat pahala. Lah bagaimana? Nanti satu ibadah sambil dangdutan, pahala. Kalau begitu ceritanya ngapain diutus Rasul? Seorang bikin ibadah masing-masing. Makanya tidak boleh seorang alhamdulillah asyik terus alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin amin. Tidak boleh. Tidak boleh. Baca Quran bagus-bagus, tapi jangan dijadikan sebagai ritual setelah apa? Bersin. Paham? Itu maksudnya. Kalau enggak nanti banyak kreasi dan itu semua ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi tertolak. Kata Nabi SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengadakan perkara dalam agama ini yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Lihatlah berbagai macam akidah-akidah baru yang muncul. Ada namanya wahdatul wujud. Ibnu Arabi mengatakan Tuhan bersatu dengan makhluk. Ada pengikutnya sampai sekarang masih ada buku-bukunya. Ini bid'ah. Kita bilang baik, enggak bisa. Bertentangan dengan tauhid. Bagaimana Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, enggak mungkin. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain? Sebenarnya tidak ada. Maksudnya apa salat birrul walidain? Mungkin untuk berbakti sama orang tua. Nanti kalau bikin salat ini, salat lama-lama ada salat poligami. Nah, jangan bikin salat sudah jelas. Jangan bikin salat-salat baru. Bahkan Imam Nawawi mengingkari, Imam Nawawi rahimahullah ulama Syafi'i, mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil berzikir keras-keras. Ini tidak ada contohnya. Imam Nawawi dalam bukunya disebutkan tidak boleh, ini tidak ada contohnya. Orang mengangkat jenazah dengan khusyuk, dengan tenang, bukan malah berzikir apa? Keras-keras. Intinya kalau kita mau lakukan ibadah yang jelas sudah sangat banyak. Mau kita kerjakan semua nggak bakalan bisa. Maka tidak usah bikin kreasi-kreasi baru yang tidak jelas. Hidup nggak usah spekulasi. Yang jelas kita kerjakan, yang nggak jelas kita tinggalkan aja. Lebih hati-hati. Kalau perkara dunia silakan spekulasi, silakan berkreasi. Kalau perkara agama ya sudahlah ikut sunnah Nabi. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah apa? Mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah Nabi. Kalau Nabi tidak lakukan, namanya bukan sunnah Nabi. Sekarang sedih kita lihat orang salawat sambil joget-joget, salawat sambil dangdutan. Aduh, bebas mau nari-nari, mau, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian salawat joget-joget. Saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Di antara hal yang bisa menggugurkan amalan adalah bermaksiat diam-diam. Kalau di depan orang, soleh. Temannya malaikat. Kalau sendirian, temannya iblis. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la alamannak aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah. Faja'alahu Allah azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui ada sekelompok orang yang mereka pada hari kiamat kelak membawa amalan yang banyak, pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Kemudian Allah jadikan pahala tersebut menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan tidak ada nilainya. Maka sahabat bertanya, siapa mereka itu? Rasulullah berkata, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaquha. Mereka adalah suatu kaum jika mereka sedang bersendirian maka mereka
melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sendirian mereka bermaksiat. Hadis ini menjadi muskil di kalangan para ulama. Karena kita tahu namanya kaum muslimin siapa sih yang tidak bermaksiat ketika sendirian? Maka mereka mengatakan hadis ini maksudnya orang munafik. Maksudnya orang-orang apa? Munafik. Orang-orang mukmin namanya maksiat dia pasti sembunyi-sembunyi. Ya? Kalau dia sembunyi-sembunyi kemudian dia termasuk dalam hadis ini, kata mereka tidak. Orang mukmin yang terkadang bermaksiat diam-diam maka hendaknya dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau setiap dia sendirian selalu bermaksiat, dikhawatirkan dia seperti orang-orang munafik yang dimaksud. Paham? Maka seorang kalau bersendirian bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah. Jangan dia continue terus tidak berhenti. Ketika dia tidak pernah berhenti, setiap sendirian bermaksiat, setiap tidak ada yang lihat bermaksiat, maka akhirnya dia seperti orang-orang munafik, dikhawatirkan amal-amal dia akan gugur pada hari kiamat kelak gara-gara dia ketika bersendirian pasti bermaksiat. Setiap sendirian pasti bermaksiat. Maka Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Bertakwalah dimanapun kau berada. Ketika kau di rumah bertakwa, ketika kau di luar rumah bertakwa, ketika di Indonesia bertakwa, di luar negeri bertakwa, bersama istri bertakwa, lagi tidak bersama istri bertakwa, di rumah bertakwa, di hotel juga bertakwa. Ya. Karena gangguan di rumah mungkin kurang, kalau di hotel banyak gangguan. Saya ingat cerita seorang syekh. Dia ketika ke suatu negara, kemudian dia masuk di hotel. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ketika dia buka ternyata perempuan sangat cantik, jelita. Lonte. Apa bahasa kerennya? PSK ya, apa? Apa PSK singkatnya? Perempuan apa? Apa? Penjajah, penjual seks komersial. Bahasa kerennya lonte. Maka lonte ini dia kemudian menawarkan dirinya, maka syekh tersebut akhirnya takut, maka dia pun kunci pintu. Kemudian diketuk-ketuk terus, maka dia sujud langsung kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah agar menguatkan hatinya. Ini orang kadang syahwat bergejolak dengan satu pandangan. Apalagi tinggal nggak ada orang, istri di rumah, istri di Saudi semua, nggak ada yang tahu. Kalau dia mau maksiat sudah nggak ada yang tahu. Maka dia sujud minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nanti jam berapa lagi ada yang ketuk lagi. Siapa tahu jam 12 goyang. Dia sujud terus sampai akhirnya sampai pagi nggak ada lagi yang ketuk-ketuk. Mungkin lantainya udah tidur. Akhirnya dia selamat. Ketika dia pulang turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat tiba-tiba ada telepon. Abu Fulan, iya, saya Abu Fulan. Kenapa? Anak saya, putri saya sudah waktunya menikah, saya ingin tawarkan untuk kamu. Masya Allah. Gara-gara meninggalkan lonte dapat istri berikutnya. Oleh karenanya, di antara cerita juga saya dengar ketika ada sekelompok orang pergi ke suatu negara kafir. Kemudian ternyata mereka bermaksiat di negara kafir tersebut. Negara Islam mungkin mereka takut. Begitu di luar sana dia bermaksiat. Kemudian dia didatangi oleh wanita, teman-temannya dia tidak mau, teman-temannya sudah pada zina, dia menyendiri. Ketika dia menyendiri didatangi oleh seorang perempuan khusus untuk dia. Maka dia bilang, jangan, saya ini kena AIDS. Jangan berhubungan dengan saya ini kena AIDS. Dia bohong, supaya dia tidak digauli, supaya dia tidak berhubungan. Dia bilang, saya ini kena AIDS, jauh-jauh. Kata perempuan tersebut, tenang, saya juga kena AIDS, tidak apa-apa. Itu teman-teman juga semua kena AIDS. Allahu Akbar, ngeri. Jadi intinya, kita ini kadang kalau di depan banyak orang, seperti teman malaikat. Kalau sendirian, kayak temannya siapa? Iblis. Kan seorang bertakwa kepada Allah. Kalau namanya manusia terjerumus dalam kesendirian itu wajar, orang beriman, tapi dia segera bertobat. Tapi kalau terus-terusan ini yang jadi masalah. Maka jadi seperti orang-orang munafik yang mereka setiap tidak ada yang melihat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadikan amalan tidak diterima oleh Allah adalah pergi ke dukun, tanya-tanya kepada dukun. Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya-tanya kepada dukun tersebut tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dia tetap wajib untuk salat. Kalau dia tidak salat maka lebih parah lagi. Dia wajib salat 40 hari tapi salatnya tidak diterima. Salatnya sah tapi tidak diterima. Kenapa? Karena dia bertanya-tanya kepada dukun. Ini baru bertanya kepada dukun. Kalau percaya kepada kabar dari dukun tentang masa depan, maka dia telah kafir. Karena yang tahu masa depan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar tanya-tanya saja. Maka dari sini dilarang seorang untuk membuka-buka ramalan-ramalan bintang. Jangan buka-buka. Kata para ulama, membuka-buka ramalan bintang, pengin cari tahu tentang nasib dia sama dengan bertanya-tanya kepada dukun. Saya bintang Libra, apa sih nasibnya bulan ini? Ini bulan apa ini? Bulan apa?
Bulan Februari. Akhir Februari uang berkurang diomelin istri. Waduh. Begitu pulang benar, wah dia mana? Kamu ni enggak punya duit. Oh iya benar ya. Akhirnya hatinya terikat dengan ramalan tersebut. Mulailah dia setiap ada masalah dia buka ramalan. Dan Nabi berkata, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan dirinya dengan sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Maka hukum melihat ramalan bintang, pengin tahu sama dengan bertanya kepada para dukun, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Al-Qurtubi punya bantahan yang mudah. Dia mengatakan, ya akhi, coba suatu kapal di zaman dia dulu. Suatu kapal dinaiki oleh 3.000 orang. 3.000 orang tersebut kira-kira tanggal lahirnya sama atau beda? Beda. Kira-kira semua bintang ada di situ enggak? Semuanya pasti ada di situ. Kemudian tenggelam sama-sama tenggelam. Ini bintangnya beda-beda semua, tenggelam semua dalam waktu yang sama. Kalau harusnya bintangnya beda-beda, nasibnya beda-beda, harusnya ada yang tenggelam, ada yang loncat, ada yang terbang, harusnya demikian. Ketika semua tenggelam bareng-bareng menunjukkan bintang-bintang tersebut tidak ada faedahnya. Paham? Maka jangan pernah buka ramalan bintang. Karena solat Anda tidak akan diterima selama 40 hari.